Jepang kali pertama mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Pulau Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa, serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Dampak yang diakibatkan yaitu pertama, dampak sosial. Jepang melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan membentuk romusa atau tenaga kerja paksa. Kerja paksa tersebut terdiri dari para lelaki Indonesia yang direkrut oleh Romu Kyokai. Sementara perempuan-perempuan di Indonesia pada masa itu dijadikan Jugun Lanfu atau tenaga penghibur tentara Jepang untuk memuaskan hasrat. 2. Dampak ekonomi. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi yaitu untuk memperoleh sumber daya alam, terutama minyak bumi. Jepang ingin mengambil aset-aset ekonomi yang dulunya dikuasai oleh sekutu. Mereka juga mengadakan setoran wajib dan koperasi bersama yang akhirnya tetap merugikan rakyat Indonesia, sebab Jepanglah yang tetap menerima lebih banyak daripada rakyat Indonesia. 3. Dampak budaya. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang budaya yaitu ada kebiasaan Seikirei yang ingin ditanamkan oleh Jepang pada Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan cara ibadah umat Islam. Hal itu berkaitan dengan membungkukkan badan terhadap kaisar yang merupakan manusia. Padahal bagi umat muslim, gerakan ini dilakukan ketika berdoa kepada Allah. 4. Dampak politik.
Jepang melakukan rekrutisasi pemerintahan, reorganisasi administrasi, propaganda, dan akomodasi tokoh penguasa melalui gerakan 3A dan organisasi-organisasi seperti Pusat Tenaga Rakyat Putra, Joseon dan Jawa Hokokai, serta mobilisasi massa dengan tujuan memperoleh dukungan politik dan militer dari rakyat Indonesia. Yang terakhir, kelima, dampak pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dapat dibilang mengalami kemajuan, yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan lagi, serta dibentuknya sistem tahapan seperti SD, SMP, dan SMA. Namun, tetap ada motivasi pemanfaatan masyarakat untuk bisa terlibat perang. Kala itu, para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Mengko sore bermahib